Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah. La hawla wa la quwwata illa billah. Segenap para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pengurus Pondok Pesantren Subul Aromain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita membahas masih kitab Nasul Ibad, bahasan lanjutan 2 pekan kemarin. Yang terakhir itu wa ijabul mar'i bi nafsihi, itu yang terakhir. Di antara hal-hal yang membinasakan, di antara perkara-perkara yang membinasakan itu di antaranya adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi, bangganya seseorang pada dirinya, gitu ya. Bangganya seseorang pada dirinya. Kita lanjut artikan nazrihi, memandangnya dia. Ai nazrihi artinya memandangnya dia, memandangnya dia ilaiha pada dirinya, nafsihi, memandangnya dia ilaiha pada nafsihi, pada dirinya, bi ainil kamal, dengan pandangan sempurna, ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, serta lupa pada nikmat Allah ta'ala, wa ma'al amni, serta merasa aman. Nah ini nih, wa ma'al amni, serta merasa aman, min zawaliha, dari hilangnya nikmat. Nah, serta merasa aman dari hilangnya nikmat. Kita lanjut wa amma darajatu sekarang. Wa amma darajatu, dan bermula derajat-derajat adalah ifsya'us salam. Yang termasuk kategori derajat itu adalah ifsya'us salam. Artinya apa? Ifsya'us salam ai idharus salam, menampakkan salam bainan nasi, di antara manusia. Di antara manusia, gambarannya bagaimana caranya? Bi antus salima, dengan memberi salam kamu. Bi antus salima, dengan memberi salam kamu. Alaman, atas orang. Arab tahu, yang kamu mengenalnya. Arab tahu, yang kamu mengenalnya. Waman, dan orang. Lam ta'rifhu, yang kamu tidak mengenalnya. Lam ta'rifhu, yang kamu belum, maksudnya lam di sini mananya. Lam ta'rifu, yang kamu tidak atau belum mengenalnya. Selanjutnya yang termasuk darajat itu adalah wa it'amu ta'am, memberikan makan. Wa it'amu ta'am, memberikan makan. Untuk siapa? Lidhaifi wal ja'i, untuk tamu dan orang yang lapar. Untuk tamu dan orang yang lapar. Selanjutnya yang termasuk darajat adalah wassolatu bilaili, solat pada malam hari. Wassolatu bilaili, dan solat di malam hari. Ba bimana fi, bilaili, pada malam hari. Artinya ay at-tahajjud, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud fi jawfil laili, di tengah malam. Fi jawfil laili, pada tengah malam.
jam 12 mulainya. Terus itu namanya tengah malam. Kapan halagoplatinasi? Ketika lupanya manusia. Fi halagoplatinasi, dalam keadaan lupanya manusia. Lupa manusia fi lazzatin naumi, pada enaknya tidur, pada lezatnya tidur. Fi lazzatin naumi, pada lezat atau pulesnya tidur. Selanjutnya wa amal kafaratu, bermula perkara-perkara yang menjadi kafarat, yang menjadi penebus. Kafarat itu penebus. Wa amal kafaratu, bermula kafarat atau penebus. Artinya apa? Ai allati adatuha, yang kebiasaannya itu. Alati adatuha, yang bermula adatnya kafarat itu. Antam huwa, menghapus ia kafarat. Menghapus apa? Al khoti'ata, akan kesalahan atau dosa. Al khoti'ata, akan dosa, tapi garis miring dosa kecil, garis miring tuh. Al khoti'ata, akan dosa kecil, bukan dosa gede nih. Lapatnya am, tapi khusus. Al khoti'ata, akan dosa kecil. Di antaranya kafarat itu apa? Pertama, fa isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu fis sabaroti, pada waktu sabarot. Pada waktu sabarot, nanti ada artinya tuh. Pada waktu sabarot, tulis saya sabarot sama dengan tulisannya. Bi fathataini, dengan dibaca fathah keduanya. Sin dan ba-nya itu fathah. Sabarot. Dibaca fathah keduanya, yaitu huruf sin dan ba dibaca fathah. Bukan sabrot, bukan sibrot. Kalau sibro di sono juga karsa, sibro malisi. Bisabaroti, pada waktu sabarot. Dengan dibaca fathah keduanya, lafaz sabarot itu jam'u sabrotin, jama lafaz sabrotin. Jama muannas salim dari lafaz sabro. Jam'u sabrotin, jama dari lafaz sabro. Sabrotin. Kalau sabrotin itu satu waktu, satu mananya sabro. Kalau sabarot banyak. Bimhatin wa pasukunin, dengan dibaca fathah sab. Pasukunin maka sukun, sabro. Jadi sabro, bukan sibro tapi sabro. Jadi kalau punya anak namanya sabro, itu namanya artinya bocah yang kedinginan, gitu ya. Jangan jadi namain sabro. Antik nih, antik ya, antik. Yang gak ada yang make, ya, artinya bocah kedinginan. Melehoy bae berarti bocah. Artinya apa? Ai itsmamil wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu, isbagul wudu itu maknanya menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu fi waktu syiddatil bardi. Nah, ini maknanya sabarat. Pada waktu sangat dingin. Menyempurnakan wudu pada waktu yang sangat dingin. Berarti magiin, itu dingin banget biasanya. Menyempurnakan wudu pada waktu yang sangat dingin. Dengan apa dia menyempurnakan wudu? Nih, makna menyempurnakan wudu itu gambarannya adalah biayatia, dengan melakukan dia dalam wudu. Biayatia, dengan melakukan dia
dengan melakukan bisunanihi dengan sunnah-sunnah atau kesunahan-kesunahan wudu. Yang selanjutnya, yang nomor 2 yang termasuk kafarat itu yang bisa menghapus dosa-dosa kecil adalah wanaqlul aqdami, dan melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki, wanaqlul aqdam, melangkahkan kaki, ilal jamaati, pada jamaah. Melangkahkan kaki pada jamaah, artinya ai ilas sholati ma'al jamaah, untuk sholat berjamaah. Jadi ilal jamaah, untuk sholat berjamaah. Yang kedua. Yang ketiga yang termasuk kafarat yang menghapus dosa kecil itu adalah waqtidoris sholat, menunggu sholat. Menunggu sholat, ba'da sholat, setelah sholat. Oh, Masya Allah nih. Ini orang-orang hebat yang udah mampu begini nih. Menunggu sholat setelah sholat. Ya. Liyusolliyaha, untuk sholat ia. Liyusolliyaha, untuk ia sholat. Untuk ia sholat fil masjidi, di masjid. Fil masjidi, di masjid. Wa misluhu, seumpama, bermula seumpama, seperti atau semisal, seumpama menunggu sholat, termasuk menunggu sholat. Wa misluhu, dan seumpama menunggu sholat, sama hukumnya, yaitu intidoru kulli khairin, menunggu setiap kebaikan. Intidoru kulli khairin, menunggu setiap kebaikan. Nungguin ngaji, oh, top tuh, ya, yang biasa, bukan belakang mulu, nungguin ngaji. Alhamdulillah di sini ya. Jangan sampai nanti biasa gurunya udah nungguin, muridnya belum nyampe. Insya Allah di sini mah kagak ya. Ya. Apa ete, tendang saya gitu. Ya, mantep Insya Allah di sini mah ora ya. Dah, disimak. Ini sangat luar biasa ini kajian. Ini buat 3 kali khotib ini, Masya Allah, cukup ini modal khotib ya Pak Haji Maher ya. satu sampai berapa modal ini? 1 kali pertemuan bisa 3 kali modal ini. Nah, kita bahas nih sekarang. Diperhatikan. Termasuk yang membinasakan adalah bangganya seseorang pada dirinya. Dia memandang dirinya itu sempurna. Ya, padahal mah kagak ada apa-apanya dia. Ya. Ada, atau kadangkala dia coba bersembunyi di balik kekurangan nih orang nih. Ini ciri orang yang ujub itu adalah orang yang senantiasa banyak ngalingin diri gitu. Bersembunyi di balik kekurangannya. Ini nih, hati-hati, jangan dibiasakan buat kita. Bersembunyi di balik kekurangan itu udah nuktah, itu ciri itu. Kalau memang kagak tahu, kadang-kadang nggak tahu bersembunyi, ya pora-pora tahu, ditanya aja melongo. Itu itu penyakit. Kalau udah penyakit ujub ini udah susah obatnya nih. Ya. Penyakit ujub ini termasuk dosa gede. Ya. Jadi obatnya nggak cukup dengan ngelangkain kaki ke masjid. Itu kudu benar-benar taubat. Karena ujub termasuk dosa besar. Jadi obatnya itu benar-benar taubat, kudunya sama Allah. Atau dah itu kita jadi dulu. Memandang dirinya sempurna dan banyak lupa nikmat Allah dan merasa aman daripada hilangnya nikmat. Ini penyakit berat emang ini kalau udah ujub. Ya. Orang kalau udah aman, merasa aman dari hilangnya nikmat ini, Masya Allah.
Jadi merasa aman baik. Ya. Padahal mah dikit-dikit Allah lagi antepin, tiba-tiba tet, ya. Al mautu yati baghtatan, itu tuh. Ditungguin tobatnya, ya. Kagak sadar-sadar. Ditungguin tobatnya orang sadar-sadar. Akhirnya lagi duduk ngopi tiba-tiba mati. Maka matinya itu namanya iqab yang didahulukan. Hati-hati, itu bukan rahmat itu. Kalau orang yang ujub mati tiba-tiba, orang banyak ujubnya mati tiba-tiba lagi ngopi, itu bukan rahmat, bukan syahid. Ya. Itu istidraj namanya. Ya. Kelamaan ditungguin tobatnya sama Allah. Ya. Akhirnya Allah perintahkan cabut si Fulan bin Fulan, rumahnya di RW 7. Wah, hati-hati tuh. Ya. Hati-hati tuh. Nah, begitu aja. Terus selanjutnya, nah ini harus pembahasan kita lebih nih. Itu pembahasan kemarin. Sekarang tentang derajat-derajat. Ini kecil, ya. Terlihat kecil. Tapi ini bisa menjadi gunung es. Kecil, amal kecil. Yang kecil biasanya yang kecil itu tulus, ya. Kecil, rawatin terus bisa menjadi gunung es loh. Bisa menjadi gunung es ya. Nah, yang menaikkan derajat seseorang itu diantaranya, walaupun kecil, diantaranya ifsya'us salam, menampakkan salam di antara manusia. Menampakkan salam, biasain salam, kalau bisa duluan salam. Nah, dibiasakan. Itu secara tekstual. Menampakkan salam, menampakkan senyum, ya. Enggak beruak baik, itu kecil tapi terus tiap hari dawamin, ya. Banyakin kelihatan enaknya lah, jangan kayak muka ditekuk, ketemu orang muka ditekuk, ya. Nah, itu bahaya itu. Itu kan muka, wajah itu kan gambaran hati seseorang sebetulnya, ya. Makanya orang bisa tahu orang itu baik atau buruk, kelihatan itu kalau yang udah biasa zauknya udah nyampe loh, bisa ngedetek tuh orang, ini orang baik kagak ketahuan. Makanya para guru-guru seperti itu bisa, karena udah kedetek, bukan tahu hati orang, tapi ada ciri-ciri hati orang tuh begini-begini, kelihatan dari paras mukanya, dari wajahnya, dari senyumnya terpaksa apa kagak ketahuan orang. Senyum kalau dipaksakan beda lagi nanti, ya. Nyeringisnya itu beda tuh. Makanya biasakan nyeringisnya bukan karena terpaksa, tapi memang full, ya. Biasain begitu. Itu jadi sedekah. Itu hakikinya kalau dirawatin kecil-kecil itu bisa naikin derajat seseorang. Tuh, itu gara-gara senyum, gara-gara salam. Ama orang yang kenal kek, ama yang kagak kenal kek. Ya. Jadi biasain ama yang kagak kenal, kok biasakan ya muka kita yang manis, yang enak lah dia kelihatannya. Ya. Sampai lagi yang kenal mah. Ya. Tuh, satu. Yang kedua adalah di antara yang menaikkan derajat adalah it'amut ta'am lidhaif wal ja'i. Itu memberikan makan. Kalau bahasa makan di zaman-zaman dahulu ini, makan yang ngenyangin mestinya sih. Kalau ada tamu kasih makan, ya paling bilang bara, makan kagak, air mah kopi ada. Ya. Harus ada program tuh di rumah kita masing-masing. Ya. Ya. Di rumah kita kali baik ada tamu, ya masa orang dikasih air putih baik memuja air apa gitu. Kagak pantas banget rasanya ya. Tuh. Jangan kayak orang-orang kota, ya. Jangan kayak orang kota, orang datang dikasih air putih doang, ya. Kalau bisa usahakan kasih ya air yang ada manis-manisnya kayak gitu loh. Tuh. Emang berat, yang berat itu ibadah. Kita kan pengennya enteng baik, kasih udah aku berat atuh. Cek orang udah jauh-jauh nyampe dikasih aku atuh. Ya, jadi harus open, kejain. Khususnya buat ibu-ibu ya, dibiasain. Emang awalnya males banget ya. Justru yang malas itu ibadah. Jadi memberikan makan paling kagak air lah. Nah, airnya jangan bening mulu, kasih air ada manisnya dikit mah gitu. Ya gitu. Atau kasih kopi. Ya makanya itu kopi termasuk air, kopi, teh, gula itu paling kagak itu harus disiapi di rumah kita masing-masing. Ya. Nah, niatin nanti buat sedekah kalau ada orang, masya Allah tuh. Nggak berasa kan yang begitu tuh kecil, tapi rutin, masya Allah cakep tuh. Jelas ya.
Nah, yang selanjutnya ini lagi wassalatu billail wan nas niyam. Itu sholat di malam hari. Ya, muka kayak saya mah kayak kita mah jauh mana, tapi mudah-mudahan ada yang mampu ya, amin. Ya, sholat ya. Sholat malam sementara orang lagi pada tidur ya. Nah, ini berat dah ya, karena saya belum bukan pelaku ini bukan pelaku saya ya. Jadi agak berat ngomongnya. Intinya biasakan sholat malam, sholat sunnah malam ya. Kalau paling kagak ya witirnya mah jangan ditinggal dah gitu loh. Ya, di antaranya qobliyah ba'diyah yang itu dulu rawatin, insya Allah nanti mampu ya. Kalau yang qobliyah ba'diyah ya, yang witirnya enggak, maromannya awang-awangan ya. Makanya orang mampu melakukan yang lebih itu karena udah rutin, udah dawam wiridnya berupa apa? Saya sering bilang, wiridnya itu bisa berjamaah, itu wirid kita terus ya. Wiridnya qobliyah ba'diyah, minimal yang muakkad, yang setengah wajib artinya yang dikukuhkan. Yang sunnah yang dikukuhkan itu kan ada 10 kata Rasulullah ya. Dalam Bulughul Maram tuh ada 10 dari Ibnu Abbas. 1 yaitu sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat aja sebelum subuh. Kalau habis ajan nih, bisa ajan sebelum subuh, udah sholat 2 rakaat yang ringan, nggak usah ditambahin. Kesian orang nungguin, kesian ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu muakkad tuh. Atau setelah subuh isya, 2 rakaat setelah isya. Itu rawatib tuh, itu muakkad. 2 rakaat setelah isya. Kadang-kala sebelum isyanya sholat sunnah, habis isyanya kagak begitu ya. Yang pada tebulak gitu. Jadi 2 rakaat setelah isya itu muakkad. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, udah tuh. 2 rakaat setelah sebelum asar enggak ada. 2 rakaat setelah duhur dan 2 rakaat sebelum duhur. Itu yang muakkad, itu yang dikukuhkan. Rawatin tuh yang 10 rakaat ya. Nah, yang lebih dari itu namanya ghairu muakkad. Kalau dikerjain top, luar biasa. 2 rakaat sebelum maghrib, emang orang belum ada ya udah sholat sunnah. Kalau imam udah datang mah jangan ate-ate, udah bers langsung gitu. Ya, kalau di sono saya di Cirebon, ketika guru udah nyampe ya udah qomat. Ya, ketika guru udah nyampe dan sholat guru udah 2 rakaat ya udah. Adab kita udah tungguin guru. Kalau ada guru misalnya di kampung itu ya dia 2 rakaat sholat ya udah. Kalau dia udah diri berarti sholat wajib udah. Jangan yang lain lagi. Kalau kita pengen lebih sebelumnya mestinya gitu ya. Apalagi kalau udah mampu 4 ya. Ya luar biasa. Setelah zuhur kan 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaatnya lagi ghairu muakkad, itu top. Kalau bisa di rumah, kalau yang mampu di rumah, kalau emang di rumah belum mampu ya di musola aja atau di masjid ya. Tuh. Jadi kalau sholat ba'diyahnya kalau bisa di rumah biasain ya. Rumahnya disiramin sholat itu. Nah, setelah itu termasuk sholat yang luar biasa itu. Apalagi sholat qiyamul lail. Qiyamul lail ini maksudnya sholat sunnah mutlak, diantaranya adalah tahajud. Nah gitu. Nah, selanjutnya ya, yang poin-poin aja dah ya. Selanjutnya wa amal kafarat. Adapun yang termasuk, yang termasuk kafarat ya. Itu kafarat itu penebus. Artinya dengan melakukan perbuatan yang akan dijelaskan ini akan menebus, akan menghapus dosa-dosa kecil. Tanpa kita sadari dosa kita tiap hari ini penuh ya. Karena al-insan mahlul khata', mata kita ya ngelihat yang baju merah itu dosa ya. Nah, terus mulut kita ngomong yang enggak berguna itu dosa. Hati kita sering geruk-geruknya itu dosa. Maka salah satu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kecil itu yaitu apa? Isbagul wudu bis sabarot.
Jadi menyempurnakan wudhu ketika waktu yang sangat dingin dikerjakan dengan kesunahan wudhu. Ya. Yang sunahnya dikerjain. Misalnya wudhunya jam 4, setengah 3 gitu kan. Nah ketika wudhu pada waktu yang sangat dingin itu wudhunya sempurna. Maksudnya sunahnya dikerjain yang mantep. Nah itu kita akan tahu setelah kita ngaji fikih. Ya. Begitu aja gambarannya. Itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh. Menghapus dosa-dosa kecil. Beda kalau dosa besar. Kalau dosa besar kepada Allah ya. Di antaranya kalau sekali-sekali nggak pakai jilbab itu dosa kecil. Contohnya sekali-kali buka aurat itu dosa kecil. Tapi kalau sering buka aurat itu jadi dosa besar. Gitu. Sekali-kali ngomongin orang bisa jadi dosa kecil. Kalau sering banget ngomongin orang jadi dosa besar. Itu kudu banyak tobat. Kudu banyak apa bu? Tobat ya. Makanya kalau kita orang Nahdiyin diajarkan kalau habis sholat nih biasain dari beberapa referensi kitab yang saya baca ya, yaitu istighfar. Kan biasa tuh istighfar 3 kali. Atau ditambahkan doain orang tua kita, terakhir doain kita, orang tua kita, guru-guru kita. Habis itu langsung Allahumma antas salam. Habis Allahumma antas salam terus langsung Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, udah 99. Nah, sempurnain untuk 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha ghairi. Oh gitu ya. Oh, itu 100. Oh, itu jadikan wirid kita habis sholat. Jangan melenyap-lenyek, jangan gampang-gampang berubah. Banyak orang semuanya dibaca, nggak ada orang ngerungkang. Itu nggak jadi wirid. Yang jadi wirid itu yang dawam, dikit tapi dawam. Apalagi kita dalam rangka mendidik manusia, mendidik jamaah, mendidik awamul muslim, orang-orang mukmin kebanyakan, supaya dia terdidik aja untuk wirid aja dulu. Kalau kita pengen banyak, dewek-dewek ntar dipangkeng, gitu ya. Paham? Kalau kita pengen banyak, dewek-dewek dipangkeng, banyak waktu kita itu 2 jam kita duduk kagak di ngaruh-ngaruh. Makanya kalau di musola ini alhamdulillah ya dibiasakan dalam rangka apa? Supaya orang ya nyaman dengan zikir. Oh ternyata dikit nggak lama begitu. Ya. Kalau belum apa udah ngedon. Siapa imam? Si Fulan. Lama di mana? Itu kan begitu. Jadi orang udah ngedon duluan gitu. Ya. Siasati dalam dakwah itu harus disiasati. Kalau untuk banyak entar, kalau sendiri banyak nggak apa-apa. Ya. Rahasia. Doa pun begitu ya. Kalau buat rame-rame ya secukupnya lah 2-3 biji ya, cukup itu kok gitu kan. Ya. Ntar kalau sendiri ya sekandutan gua ngapa-ngapa doa gitu kan. Ya. Gitu biasain ya. Biasain yang tahfidz, ringanin. Jangan diberatin jamaah, jangan diberatin, jangan. Nanti karena bahaya kita kalau kita nggak dawam nanti banyak rianya. Ini dawamin dikit tapi dawam insya Allah nanti ada tulusnya. Tapi kalau mencela-mencele ntar banyak ntar dikit ntar banyak ntar dikit itu nggak jadi wirid. Yang jadi wirid itu yang bisa bisa menyinarkan hati. Kata Said Abdullah bin Alawi al-Haddad, innalil aurad ya asaron kabiron kan gitu ya, saya pernah sampaikan itu. Fitandir kulub wadobtil jawari. Sesungguhnya wirid-wirid yang dawam itu dikit pun dikit dawam ya. Nah, itu akan menerangkan hati. Wirid itu akan menerangkan hati dan ya akan menjaga diri kita dari maksiat. Yang kudunya maksiat karena wiridnya itu udah diakui oleh Allah, akhirnya Allah pencongin kagak jadi maksiat karena wiridnya udah ada entuknya. Kenapa kita banyak maksiat? Karena wirid kita belum ada entuknya gitu loh. Jadi banyak melengsok mulu, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit hati jelek, dikit-dikit omongan jelek. Nah itu karena apa? Wirid kita belum ada entuknya. Kalau orang wirid udah ada entuknya, insya Allah dia banyak yakzoh, banyak sadarnya. Tadi disampaikan man arafa nafsa arafa robbah gitu. Jadi kenali diri kita dulu. Wirid-wirid tadi tuh. Tadi wirid diantaranya ya. Jelas ya. Selanjutnya lagi
Wa naqlul aqdam ilal jamaah, termasuk kafarot ini, melangkahkan kaki untuk berjamaah di masjid, masya Allah, atau di musola, itu hakikinya itu ya menggugurkan dosa-dosa kecil. Sampai lagi wa intidor sholat ba'da sholat, nungguin sholat setelah sholat. Maksudnya bagaimana? Di antara maksudnya adalah begini, hatinya itu sudah cinta dengan masjid, hatinya sudah cinta dengan musola. Kalau dia habis sholat zuhur berjamaah di musola, hatinya udah ngomongin asar, ntar lagi pengen jamaah. Ya, atau diisi setelah zuhur, diisi dengan yang manfaat sembari nungguin asar. Megawai kayak apa kayak begitu maksudnya. Jadi menunggu sholat setelah sholat. Maknanya begitu. Untuk dia sholat di masjid, untuk sholat itu. Jadi nungguin sholat diisi dengan yang manfaat. Nah, itu ciri nanti. Dan alamat lagi, alamatu iradillah anil abdi ya. Alamatu iradillah anil abdi istigholu bima la yakni, gampang bedainnya. Jadi tanda yang mana Allah berpaling dari seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba itu sudah banyak menyibukkan diri pada sesuatu yang kurang dan tidak manfaat. Hitung 24 jam waktu kita banyakan bagusnya kagaknya, banyakan manfaatnya kagaknya. Kalau lebih menyibukkan diri pada sesuatu yang kagak manfaat, tangkrang tongkrong kagak buku lagu, ya maka itu ciri yang orang yang itu yang namanya Allah berpaling dari seorang hamba. Kalau Allah udah berpaling, Allah udah menang, udah masa bodoh, itu yang kita ngeri. Kalau udah Allah menang, Allah masa bodoh, berarti Allah udah gak cinta. Kalau Allah udah gak cinta, boro-boro dapat bonus. Kan masalahnya begitu. Ya. Jadi mengerjakan kesunahan-kesunahan ini dalam rangka apa? Dalam rangka niatin, dalam rangka syukur atas nikmat-nikmat Allah. Jelas. Selanjutnya lagi, dikit lagi. Belum jam 10, kurang 5 menit entar. Selanjutnya yang udah terakhir ya. Nah, sedikit untuk semua gambaran itu begini. Kita tahu cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tahu? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu seorang nabi yang segala urusannya itu dihandle bukan dengan makhluk manusia, dengan para jin, ngejar gedong-gedong yang bertingkat oleh jinnya. Jadi para jin itu ya'malun lahu. Mereka itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, membuat gedung-gedung tinggi, membuat apapun ya. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya'malu ala Daud syukron. Nah ini nih. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, wahai keluarga Daud, itu dimaksud Nabi Sulaiman. I'malu ta'ata, kalian beramal ibadahlah kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Jadi kalaupun kita ibadah, kita ngapain sholat sunnah yang wajib ngapa, niatin dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah kalau orang sudah hakikinya dia termasuk kategori orang yang syakur, orang yang banyak bersyukur, maka apa dikatakan oleh Ibnu Athaillah ya, asyukru qaidul maujud wa saidul mafqud. Jadi ternyata syukur itu loh, syukur itu mengikat ya. Syukur itu loh, kalau kita banyak syukur kepada Allah ya, itu mengikat nikmat yang udah ada. Nikmat yang ada apa yang Allah kasih sama kita? Itu diikat, enggak ampar-amparan tuh nikmat. Diikat karena dengan syukur. Jadi syukur itu untuk mengikat nikmat. Apa itu syukur? Sorfun ni'am, sorfun ni'amat ya. Bighairil maksiat diantaranya. Mentasarufkan nikmat Allah bukan pada hal yang maksiat atau bukan pada hal yang mendatangkan maksiat. Contohnya begini ya. Nih ciri orang yang syukur nikmat. Sebaliknya dari syukur nikmat adalah apa? Kufur nikmat. Kalau orang kufur nikmat, ketika dia dapat nikmat sehat, sehatnya banyak kagak jelasnya. Ketika dia dapat nikmat apa? Rezeki banyak kagak jelasnya keluarnya untuk maksiat atau dikeluarkan pada sesuatu yang mendatangkan maksiat. Dikeluarkan rezeki itu, rezekinya halal, tapi digunakan untuk sesuatu yang akhirnya dengan sesuatu itu jadi maksiat.
beli motor. Nah, nih beli motor tipis nih, bisa syukur bisa kufur. Beli mobil, bisa syukur bisa kufur. Beli baju, bisa syukur bisa kufur. Ngejar rumah, bisa syukur bisa kufur. Tipis tuh bedanya. Ketika dia punya harta terus dibelikan kendaraan sama dia, ya, dibeliin baju bagus sama dia, ya, dipakai tuh baju, maka itu ketika dipakai itu namanya menampakkan syukur, itu cakep, emang Allah seneng. Jadi kalau kita punya duit beli baju bagus nggak apa-apa, karena ciri menampakkan syukur adalah dengan dipakai itu baju bagus itu. Tapi kalau dia pakai baju bagus, akhirnya saudaranya, tetangga, temen, rekan bisnisnya itu makin lebih bagus, hatinya nguren-nguren, nah itu tuh jadi kufur. Tapi kalau melihat orang lebih baik dari dia, nikmat dunianya, terus dia senang, nah itu syukur. Jadi kalau dapat nikmat dari Allah, ceritain ya, ceritain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritain sama orang. Jangan lagi jadi ruginya mulu. Kalau kita kan cerita gitu, lagi rugi ceritain mulu sama orang, lepas untung aja lupa ya. Ya, orang-orang ngumpet, lagi nyungsep cerita sama orang. Ya, punya duit lupa, itu kita. Itu orang kufur nikmat, itu tanda gampang banget. Enggak punya duit ke masjid mulu. Ada tuh begitu. Pas punya duit lupa sama masjid musola. Utuh lagi bangun ya. Itu kufur tuh, gampang banget nyandain. Jadi ceritakan ya. Walaupun sama keluarga atau sama siapa, ceritakan sama teman kita, saya dapat nikmat. Tapi bukan hanya diceritain, paling kagak berbagi gitu ya, berbagi gitu. Ceritain terus ditampakin, digunakan untuk hal yang bukan maksiat. Nah, itu ya. Ketika digunakan digunakan pada yang maksiat, maka itu termasuk kufur nikmat. Hati-hati ya, hati-hati. Panjang sebetulnya, dah segitu aja, udah jam 10. Intinya ya, semua yang Allah berikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu dah. Itu intinya dah. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan. Semuanya telah diberikan nikmat oleh Allah. Tinggal kita mampu nggak merawatnya. Ya. Kalau orang mampu merawatnya, biasanya nikmatnya itu dawam. Kalaupun hilang, misalnya hilang raib, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, pasti itu. Kalau orang yang syukur nikmat, terus dia dapat bencana, hartanya habis, nanti pasti diganti dengan lebih baik. Karena orang yang bersyukur itu hakikinya syukurnya itu telah mengingat nikmat Allah. Jangan khawatir. Tapi ketika ya hilang nanti ada dua ya, hilangnya karena memang udah cobaan dari Allah. Kuat nggak nih bocah ya? Kalau kuat insya Allah. Tapi kalau nggak kuat bisa kubur lagi baik. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kudu banyak hati-hati, kita waspada. Apalagi umur udah kayak kita semua nih, udah kepala 40 ke atas. Udah wayahnya memperbaiki diri, udah wayahnya memperbaiki hati, udah wayahnya memperbaiki lisan kita. Jangan sembarangan. Ya. Karena nanti akan berdampak banget dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sama kita punya anak, ya. Kitanya dulu harus jadi tauladan, kitanya sebagai orang tua. Anak disuruh ke musola, ya. Anak suruh ke masjid, babanya ngerempai di rumah. Iya, butut kok agak didengerin. Yang babanya ke musola, babanya ke masjid aja anaknya belum tentu ngikutin. Betul nggak? Mikir kita kudunya. Apalagi kalau bapaknya di rumah baik. Ya. Karena maaf saya bilang, musola yang kita buatnya sekali. Tapi berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Paham itu? Hukum berjamaah di satu tempat, yang tempat itu ada syiar agama, ada musola, ada masjid. Yang berat tuh jagainnya. Kenapa? Karena 5 waktu itu wajib berjamaah, harus ada yang gugurin. Kalau di masjid atau musola itu sampai 1 waktu nggak ada yang jalanin, maka sekampung itu dosa. Paham ya? Karena hukumnya fardu kifayah. Kudu ada yang gugurin maksudnya itu. Jadi 5 waktu kudu ada yang gugurin walaupun 2 orang. Jangan sampai johor kagak digugurin, dosa itu semua. Walaupun di situ ada banyak ustaz, banyak kiai, banyak habib. Itu gara-gara fardu kifayah, sama aja orang mati nggak ada yang ngurusin kampung itu, dosa semua, gitu ya. Jelas ya. Nah, jadi jagain musola, jagain masjid, ya itu tuh. Yang mudah-mudahan kita semua diberi kekuatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikan itu wirid-wirid kita. Nah, kalau wirid-wirid kita itu jalani dawamin setahun 2 tahun, nanti insya Allah ya Allah nggak sia-sia. Ya, semua perjuangan kita. Apalagi wirid nuntut ilmu, apalagi seminggu sekali.
Seminggu sekali doang ya, jangan sampai ditinggal kalau bisa, jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Niatin, udah niatin mantep. Ya kecuali emang ujur syar'i, ya kita harus keluar kota nih, karena di luar kota transaksi, ya 10M misalnya, ya transaksi 100 juta, kalau nggak berangkat hilang tuh duit ya, mau nggak mau diterima gitu. Ya. Oh, nanti bang ATT doang mau tinggal aja begitu, nanti Allah ganti dengan lebih baik, yakin. Itu yang mudah-mudahan manfaat ya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi pangpana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi